Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya Secara umum guys. sebetulnya global ekonomi itu dalam tren positif ya sebelumnya, kemudian tertahan sejak 2018 dan sampai dengan 2020 karena adanya tensi dagang antara Amerika dan negara-negara lainnya termasuk Tiongkok, kemudian diperparah dengan adanya pandemi. Jadi kalau tahun depan itu membaik, sebetulnya kembali ke track dari long term bull dari pasar finansial. Untuk emerging market sendiri sebetulnya kalau sejak 2008 pada saat krisis finansial itu kita memasuki antara lebih banyak bear-nya antara 2008 sampai 2020 itu. Tapi kalau lihat dari indikator-indikator di emerging market itu berpotensi break up ke bull trend jangka panjang. Jadi lebih banyak sebetulnya hal-hal positif yang akan kita hadapi di 2001, 2022 dan beberapa tahun yang akan datang. Demikian Alin. Oke, cukup banyak alasan untuk memandang dengan penuh optimisme tahun 2021. Kalau begitu, apa yang bisa menjadi strategi investasi ideal untuk 2021 di mata Anda, Pak Agus? Dari sisi aset kelas sebetulnya kalau 2020 kan tahunnya obligasi dan produk-produk yang berbasis obligasi dan pasar uang. Ke depan dengan environment bunga rendah, BI masih 3,75%, kemudian Fed hanya 1,4%, dan adanya perbaikan di dalam laba perusahaan itu secara aset kemungkinan besar aset yang berbasis saham itu akan yang lebih perform di tahun depan, baik itu saham secara langsung, reksadana berbasis saham, ETF maupun reksadana berbasis campuran. Baru kemudian diikuti oleh obligasi dan pasar uang. Nanti kuncinya adalah di sektor mana kita lebih banyak menempatkan investasi dari segi bobotnya. Karena ada meskipun hampir seluruh sektor itu tahun depan berpotensi positif gitu ya, tapi ada sektor-sektor yang akan jauh lebih outperform dibandingkan sektor lainnya, terutama sektor-sektor Sektor yang apa itu Pak yang diprediksi akan lebih outperform dibanding rekan-rekannya yang lain? kalau dari sektor tentunya sektor yang tumbuh lebih besar daripada recovery ekonomi. Salah satu bobot terbesar di pasar kan adalah sektor perbankan. Sektor perbankan sendiri tahun 2020 masih negatif secara sektoral meskipun 3 bulan terakhir positif. Sektor perbankan itu bobot yang juga kita akan lebih banyak overweight, kemudian telekomunikasi, retail terutama yang melayani kelas menengah atas juga berpotensi positif, kemudian logistik, healthcare, dan ada sebetulnya perubahan struktural demand jangka panjang di sektor komoditas, terutama di sektor metal gitu ya. Kita mungkin lebih overweight di metal dalam hal ini nikel, copper. Kalau untuk seasonality-nya ada memang di sektor soft commodity seperti CPO. Tapi memang seluruh sektor tahun depan akan membukukan positif overweight tadi di perbankan terutama.